Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Nandosan di channel Nandosan Tekno. Kali ini pembahasannya agak berbeda ya dari konten-konten saya kemarin. Kali ini kita akan membahas tentang topiknya Spring Boot, yaitu dengan subtemanya cara mudah menggunakan fan client. Mungkin kalian akan penuh banyak pertanyaan, fan client itu apa sih? Kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Apa itu fan client? Kalau dalam bahasa Inggris yang saya temukan pengertiannya is a declarative web service client. It makes writing web service client easier to use fan client create an interface and annotate it gitu. Intinya sih kalau misalnya kalian punya suatu web service atau RESTful API atau Open API yang ingin kalian konsum ke dalam Spring Boot kalian, ada alternatif pilihan dependensi yaitu fan client itu sendiri. Misalnya web service-nya seperti apa? Nah gini, misalkan kalian punya ingin mengkonsum dari URL ini dan mengembalikan data JSON dengan return datanya seperti ini, ada data-data seperti title, thumb, dan lain-lainnya. Nah, bisa nggak sih dikonsum ke dalam Spring Boot kalian? Nah, fan client salah satu alternatif solusi yang ditawarkan untuk mengget apa ya istilahnya ya, untuk mengkolek data tersebut gitu loh. Seperti itu. Nah, ini contoh simple web service-nya ya. Nanti kita akan coba bagaimana cara mengget data menggunakan fan client. Nah, step by stepnya seperti apa sih? Nah, pertama-tama nanti kita akan membuat proyek Spring Boot-nya dulu. Proyek Spring Boot kosong yang belum ada dependensi apapun yang digenerate melalui URL start.spring.io. Nah, kalau kalian pernah nyoba pasti ngerti ya. Nanti kita akan memilih dependensi apa aja. Kita akan menggunakan Spring Web, OpenFan, dan juga Lombok. Nah, lihat ya, ada dependensi OpenFan-nya ya. Nanti kalau misalnya sudah kita melakukan dependensi, kita akan download projectnya, nanti akan bentuk RAR, kita ekstrak, baru kita akan mengkonfigurasi, mengelompokkan folder-foldernya, yang mana untuk model, yang mana untuk fan clientnya atau open fan-nya, seperti itu, dan mana untuk controllernya, seperti itu. Kemudian nanti baru kita menyambungkan URL tadi ini, kita akan masukkan ke dalam si fan clientnya atau open fan-nya, seperti itu. Kita konsum lah ke dalam fan clientnya. Langsung saja kita menuju start Spring.io ya. Nah, kita pilih ini. Nah, di sini sudah ada default-defaultnya. Kita pilih aja nanti Maven Project. Versinya yaitu 254. Ini kalian mau namanya nanti terserah seperti apa, atau mau ikuti nanti cara saya juga boleh. Nah, di bagian sini kita akan memilih dependensi yang dibutuhkan untuk Spring Boot-nya. Pertama-tama tadi kita pilih Spring Web. Sudah keluar ya. Kalau bisa berhasil terpilih akan keluar di bawahnya seperti ini. Kemudian kita pilih Open Fan. Nah, ini si fan client yang tadi saya sebutkan, ini dependensinya. Kemudian terakhir kita pilih Lombok. Sip. Kita pilih Lombok. Nah, ini terserah, misalnya ini kita kasih nama demo aja.
artifaknya juga demo. Kita pilih packagingnya jar, kemudian saya pilih Java 8 aja. Kita generate. Otomatis kalau kalian generate, langsung akan dibuatkan zipnya. Ini bawaan dari webnya ya. Kita save file aja dulu. Sepertinya sudah, kita buka di folder. Nah, sudah ada demo. Kita taruh, terserah kalian mau taruh di mana aja. Saya sih sudah siapin dalam sini. Kemudian kita paste, apa di open? Kita extract here. Sudah terekstrak, langsung kita buka IDE yang kalian ingin gunakan, terserah. Di sini saya menggunakan IntelliJ IDEA, tapi yang bukan Pro sih. Kita buka aja langsung ya. Kita pilih open. Kita tuju ke project OpenVent tadi. Saya taruh di mana ya? Wait, di sini tadi. Nah, kita pilih POM-nya ya, biar langsung di-generate sama si IntelliJ-nya. Terserah kalian mau langsung pilih file demonya juga nggak apa-apa, tapi saya lebih senang lewat POM-nya, nanti langsung di-generate project-nya secara langsung, bawaan dari Maven tersebut. Oh ya, pastikan sebelum kalian melakukan ini, dipastikan kalian install Maven-nya terlebih dahulu ya. Soalnya kalau enggak, tidak akan bisa bekerja untuk melakukan generate project-nya dari POM XML. Seperti itu. Kita trust aja. Wait a second guys. Wait a minute. Oke. Nah, di sini kita tunggu dulu. Ini masih resolving dependensinya. Nah, sepertinya sudah ya. Jika sudah, kita lihat nih di POM-nya, apakah dependensinya terinstall. Nah, sudah ada ya. Di bagian dependencies nih, ada tulisan dependensi. Nah, bisa dilihat ya, ada starter web, ada OpenVent, ada Lombok. Seperti itu. Kemudian kita buka folder source, kita buka folder main, kita buka folder Java-nya. Nah, di sini ada demo application. Nah, untuk memulai semuanya, kita harus mengaktifkan OpenVent-nya terlebih dahulu. Dengan cara seperti apa? Kita tambah anotasi, kita ketik enable Vent client. Ya, seperti itu. Jika sudah, baru kita mulai membuat konfigurasi filenya terlebih dahulu. Pertama kita buat folder bernama model, package, ya kalau di sini package ya, model. Oke, kita buat lagi package Vent, namakan Vent. Kita buat lagi nama controller. Sudah. Nah, sekarang kita namakan misalnya mana tadi, kita lihat di Postman. Nah, ini linknya. Nanti saya sertakan link URL web service-nya di deskripsi video saya ya. Kita lihat dulu, ini linknya. Nah, ini isi datanya. Diapit dalam array. Nah, kita definisikan dalam satuan kurung kurawal ini aja dulu. Ada data apa aja? Ada title, thumb, author, tag, time, dash, key. Nah,
Ini saya lihat tipe datanya string semua kan, maka kita akan buat seperti ini aja. Kita buat kelasnya dulu, kelas di dalam model. Misalnya kita buat nama kelasnya games. Seperti ini. Nah, kita tambahkan anotasi data all args constructor dan no args constructor biar lebih mudah. Jadi kita langsung mendefine field-fieldnya aja. Tadi ada apa aja? Title, thumb, author, tag. Oke, title, thumb, author, tag. Kita buat gini. Lagi tadi time dash key time key. Sip, seperti itu. Kemudian jika kita udah define modelnya yang bernama games, ini kita langsung mengimplement si fan-nya. Nah, di fan ini, di folder fan, kita bikin interface dengan nama games client. Hey, salah. Sudah. Enter. Nah, tambahkan anotasi di atasnya yaitu fan client. Sip, mantap. Kemudian kita tambahkan values. Kita namakan terserah mau namakan apa saja. Sesi namakannya seperti ini. Namakan values, baru kita tambahkan URL yang mau kita konsum ke dalam Spring Boot. URL-nya apa? Kita ke Postman. Kita kopas aja dulu linknya ya. Lanjut terus ini. Oke, kita dapat linknya lengkap ya. Kemudian kita akan balikin returnnya dalam bentuk list. Seperti apa? Kita buat seperti ini. Kita import dulu. Dan jangan lupa import. Yang dibutuhkan kalau ada merah-merah gini tinggal pencet Alt Enter. Namanya terserah ya untuk penamanya. Nah, setelah kita buat interface-nya, kita tambahkan anotasi yang bernama request mapping. Oke. Nah, untuk values-nya ada value. Oke. Ada method. Values-nya kita ambil dari sini. Nah, ini kan kita potong. Kita taruh. Jadi dipisah. Seperti itu. Kalian udah punya URL domainnya. Nah, tambahkan
eh, ke dalam sini sisa bagiannya. Ini karena URL-nya ini kan berfungsi untuk get data gamesnya. Kalau kita taruh sini, kemudian karena kita get, maka request methodnya yaitu get. Seperti itu. Oke. Nah, kita tambahkan request mapping. Nah, kita buat returnnya menjadi list ya, sesuai dengan URL web service tadi. Jadi data ini kita definisikan dalam model yaitu games. Nah, karena dia diapit dalam array ini, kurung persegi ini, nah ini kita return menjadi list games seperti itu. Oke, balik lagi ke IntelliJ-nya. Jika sudah nih teman-teman, baru kita buat controllernya. Kita namakan games controller aja ya. Games controller. Oke. Sip. Nah, kita define dulu annotation REST controller. Kemudian sebentar ya. Nah, jika kita udah define REST controller, kita tambahkan anotasi alarges constructor seperti ini. Sudah. Lalu kalian panggil si games client-nya. Kita buat seperti ini. Client. Oke. Nah, ini nanti kita kenapa ini dipanggil, supaya kalian tidak membuat ulang konstruktornya jadi public games controller seperti itu. Jadi dengan define ini kalian sudah bisa langsung memanggilnya ke dalam function. Kemudian kita buat functionnya public list games. Kita import gamesnya, kita import listnya juga. Lalu kita namakan get all aja. Kemudian kita inisialisasi datanya seperti ini. Nah, di sini kita panggil si games client-nya. Kita panggil get all data games yang ada di interface games client. Kita return. Jika sudah, belum selesai ya guys. Bentar. 3, 2, 1 pause. Tiga, dua, satu action. Kita tambahkan anotasi get mapping di sini. Oke, kita buat URL-nya di sini. Games all. Oke. Seperti ini. Udah. Jika udah, kita coba jalankan. Kita jalankan vn spring strip boot .2 run seperti ini. Kita enter. Apakah bisa? Semoga ya guys.
Berdoa aja bisa. Wait, sabar ya, sabar. Oke, udah start on 8080, berarti ini udah jalan. Kita ke Postman. Nah, kita localhost http ini aja deh, p http localhost. Tadi URL-nya /games/all. Oke. Apakah bisa? Nih jangan lupa ya. Metodenya kita get. Nah, di authorization kosong, headernya juga kosong, langsung kita send. Berdoa ya guys, saya tidak yakin ini bisa. Apakah ke-return kah datanya? Berhasil. Ya. Oke, fan client-nya bekerja ya guys. Ya, jadi dia mereturn sesuai dengan yang ada di URL The Lazy Media API Versal app ini. Seperti itu. Gila, berhasil bro. Gue kira enggak jalan ya. Oke guys, senang banget saya. Senang banget, oke. Oke guys, berhasil guys. Jadi kita recap sekali lagi ya. Pertama kita ke demo application-nya. Ini udah di-create dari awal pas kita generate di Spring Initializer itulah. Ya, kita buat tambahkan annotation enable fan client, bener ya. Kemudian kita udah tambahkan, kita mengelompokkan folder-foldernya. Kita buat package controller, folder controller, fan, bikin package model, baru kita buat modelnya terlebih dahulu. Nih, jangan lupa nih, nama ini harus sesuai dengan nama yang ada di dalam kurung kurawal ini. Kita define dulu modelnya dalam satuan si kurung kurawal ini nih. Ini namanya harus sesuai. Jika sudah, jangan lupa tambahkan args constructor, args constructor data. Pasti kalian bingung deh. Kok nggak ada set get-nya sih? Semua udah diatur di dalam Lombok ya. Kalau nih, ini kan bawaannya Lombok nih, data, args constructor, args. Nah, untuk pengaturan penggunaan konstruktornya udah dalam anotasi ini juga. Makanya kalian jangan lupa mendefine-nya ya sebelum membuat field-nya ini. Seperti itu. Dengan begitu dia otomatis langsung buat setter-getternya, membuat konstruktornya tanpa embel-embel membuat manual. Seperti itu. Kemudian kita buat si fan client-nya dalam bentuk interface. Nah, kita namakan dulu interface-nya, namanya games client. Oke. Kita tambahkan dulu nih anotasinya fan client. Kita kasih value-nya, terserah sebenarnya mau namanya apa. Kalau kalian nggak namain ini pasti akan terjadi error gitu. Nah, jadi kita buat URL lengkap kan, tadi disambung. Nah, kita pisah nih, ini value juga dibutuhkan untuk memang defaultnya butuh value-nya untuk URL-nya sebenarnya juga. Kemudian kita buat mendefinisikan metodenya apa sih, mau post ke, mau get, mau put. Tapi kan karena kita menyesuaikan metodenya get, ya kalian deklarasikannya menjadi get. Nah, untuk namanya terserah. Tapi kan karena
untuk return yang dihasilkan dalam web service atau URL tadi adalah bentuk list, kita buatlah seperti ini. Oke, paham ya? Kemudian jika games kliennya sudah selesai dibuat, baru kalian buat controllernya. Seperti itu, gampang kok. Nah, pertama kita buat kelasnya namanya games controller. Kalian define dulu nih REST controllernya, define lagi all arrays konstruktornya, biar kalian gak usah repot-repot buat konstruktor secara manual. Lalu kalian define si games kalian di dalam sini. Kemudian barulah kalian define si kelas si function get all-nya dengan jangan lupa menambahkan annotation get mapping, karena kan kita mau buat URL get data kita sendiri kan, URL kita sendiri maksudnya dengan metode get gitu. Makanya kita buat seperti ini dengan mengkonsumsi get kliennya. Nah, kita panggil deh, kita return deh. Seperti itu. Jadi hasilnya tadi seperti yang kalian lihat. Ini deh, ya kan? Games all. Oke guys, senang banget ini berhasil. Thanks for watching. Teman-teman, semoga ilmu ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan kalau ada ingin request materi apa, nanti kita bahas apa aja gitu ya. Jangan lupa nanti di bagian pojok kanan bawah ini ada QR code Saweria kalau kalian mau support channel ini dengan donasi, atau nanti ada link Saweria di bagian deskripsi. Seperti itu. Sekian video ini, saya Nandosan. Sampai ketemu di konten saya selanjutnya. Bye bye.